Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang memahami strategi, yang anggotanya terdiri dari Andi Irwan, NIM 422, Putri Regita, NIM 446, Dwi Berliana, NIM 478. Isi dari PPT mencakup pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis kasus, dan penutup. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Anthony dan Govinda Rajan, sistem pengendalian manajemen SPM merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Jadi tentu saja organisasi harus memahami dengan cermat dan cara memanfaatkan SPM dengan sebaik-baiknya agar dapat menerapkan strategi mereka secara efektif. Harus ditujukan bahwa setiap organisasi memiliki strategi yang berbeda dan pengendaliannya juga harus disesuaikan dengan persyaratan strategi tertentu. Mempertimbangkan perbedaan tersebut, menentukan strategi yang akan digunakan akan menjadi masalah yang rumit. Banyak sekali pertimbangan, sehingga sangat penting bagi para ahli strategi di setiap organisasi untuk benar-benar memahami bagaimana menentukan dan merumuskan strategi untuk perusahaannya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari konsep, tujuan, dan tingkat strategi. Konsep strategi. Menurut Andrews, perumusan strategi merupakan proses yang digunakan oleh para eksekutif senior untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sehubungan dengan peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan, dan kemudian memutuskan strategi yang menyesuaikan antara kompetensi inti perusahaan dengan peluang lingkungan. Strategi dapat ditemukan pada dua tingkatan. Yang pertama, strategi untuk organisasi keseluruhan. Yang kedua, strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Tujuan strategi. Yang pertama ada profitabilitas. Profitabilitas lebih mengacu pada profit jangka panjang daripada suatu periode dalam 1 tahun. Yang kedua, pemaksimalan nilai pemegang saham. Konsepnya adalah tujuan yang semestinya bagi sebuah perusahaan yang mencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham. Yang ketiga adalah risiko. Upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil risiko. Yang ketiga ada pendekatan multiple stakeholder. Organisasi-organisasi terlibat dalam 3 jenis pasar, yaitu ada pasar modal, pasar produk, dan pasar faktor. Selanjutnya adalah strategi tingkat korporat. Strategi korporat adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah baruan bisnis yang tepat. Klasifikasi perusahaan: 1. Perusahaan dengan industri tunggal beroperasi dalam satu lini bisnis. Yang kedua adalah perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Perusahaan ini memiliki unit-unit bisnis. Yang ketiga adalah perusahaan dengan bisnis yang tidak berhubungan, mengacu pada sinergi operasi lintas bisnis yang didasarkan pada kompetensi inti dan pada pembagian sumber daya yang umum. Lalu, yaitu strategi unit bisnis. Unit bisnis dalam satu perusahaan bersaing dengan unit bisnis dalam perusahaan lain, bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu misi unit bisnis, seperti model BCG dan model perencanaan General Electric. Yang kedua adalah keunggulan kompetitif, seperti analisis industri dan keunggulan bersaing generik. Misi unit bisnis. Model BCG dan model perencanaan General Electric sama-sama membagi unit bisnis ke dalam 4 jenis misi, yaitu yang pertama, build atau bangun, yaitu meningkatkan pangsa pasar sekalipun harus mengorbankan aliran kas atau earning jangka pendek. Yang kedua adalah hold atau pertahankan, yaitu melindungi pangsa pasar untuk bisnis dan posisi kompetitifnya. Yang ketiga adalah harvest atau panen, memaksimalkan earning jangka pendek dan aliran kas walaupun harus mengorbankan pangsa pasar. Yang ketiga adalah divest atau divestasi, yaitu apakah akan mundur dari bisnis baik lewat likuidasi atau penjualan.
Selanjutnya adalah perbedaan metodologi pendekatan. Yang pertama yaitu BCG menggunakan tingkat pertumbuhan industri sebagai wakil atau proksi untuk daya tarik industri. Dalam Maastricht General Electric, daya tarik industri didasarkan pada penilaian tertimbang atas faktor-faktor seperti pangsa pasar, pertumbuhan pasar, penghalang untuk memasuki pangsa pasar, dan teknologi yang using serta sejenisnya. Yang kedua adalah BCG menggunakan pangsa pasar relatif sebagai proksi untuk posisi persaingan yang dimiliki oleh unit bisnis saat ini, yaitu matriks General Electric. Di lain pihak, menggunakan beragam faktor seperti pangsa pasar, kekuatan distribusi, dan kekuatan rekayasa untuk menilai posisi persaingan dari unit bisnis tersebut. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif. Yang pertama yaitu analisis industri. Menurut Porter, struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 competitive forecast. Yang pertama adalah intensitas persaingan antara para kompetitor. Yang kedua adalah bargaining power daya tawar pelanggan. Yang ketiga adalah bargaining power daya tawar supplier. Yang keempat adalah ancaman dari pengganti. Dan yang kelima adalah ancaman dari pendatang baru yang masuk industri. Yang kedua adalah keunggulan bersaing generik. Yang pertama yaitu biaya rendah, seperti kepemimpinan biaya dapat diperoleh melalui beberapa pendekatan seperti skala ekonomis dalam produksi. Yang kedua adalah diferensiasi, yaitu fokus utama strategi ini adalah melakukan diferensiasi penawaran produk yang dihasilkan oleh unit bisnis. Yang ketiga adalah analisis rantai nilai, yaitu berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan, dari desain sampai distribusi, nilai dengan dapat ditambah atau dikurangi. Selanjutnya kita memasuki analisis kasus. Selanjutnya adalah Cisco System, yaitu gambaran umum perusahaan. Cisco System adalah perusahaan jaringan ujung ke ujung, didirikan oleh ilmuwan komputer Universitas Stanford Sandy Lerner dan Leonard Bosack, yang menyadari kebutuhan jaringan komputer skala besar berdasarkan teknologi standar industri. Kemampuannya untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk merampingkan bisnisnya sendiri membuatnya menjadi e-bisnis terdepan. Produk dan layanannya memungkinkan pembangunan informasi perusahaan yang sangat tinggi, yang menjadi perhatian para CEO saat ini. Berusaha menjadi pimpinan e-bisnis dalam industrinya. Sistem Cisco menyediakan produk dan layanan yang memungkinkan berbagai informasi, yaitu termasuk data, teks, suara, dan video, melalui jaringan yang berbeda. Sasarannya adalah menyediakan seperangkat alat lengkap bagi pelanggan untuk membantu mereka membangun jaringan yang paling sesuai untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu permasalahan perusahaan, yaitu strategi dan inovasi perusahaan. Strategi dan inovasi perusahaan yang pertama terkait masalah teknis pendanaan untuk TI. Allred dan Solvik menerapkan sistem yang mendelegasikan wewenang untuk pengeluaran TI ke unit bisnis individu, bukan eksekutif administratif di kantor pusat. Mereka menamakannya model yang didanai klien atau disebut CFM. Ini memungkinkan unit bisnis Cisco untuk membuat keputusan belanja teknologi di mana investasi seperti itu akan mendukung pelanggan dan secara langsung meningkatkan penjualan. Yang kedua adalah Cisco telah lama diganggu oleh masalah penskalaan operasi manufakturnya secara memadai untuk memenuhi permintaan pembedahan untuk produknya. Cisco Manufacturing Connection Online atau disebut MCO sangat penting dalam memungkinkan Cisco melakukan penskalaan untuk memangkas biaya perusahaan dan meningkatkan waktu pengiriman pelanggan. Cisco mulai membina hubungan yang lebih dekat dengan pemasoknya. Ia mencari mitra terintegrasi, bukan hanya pemasok. Dengan kemajuan pesaing seperti Nortel, waktu ke pasar dan kecepatan pengiriman menjadi pembeda yang penting dan mengilhami pembuatan Cisco System Autotest, sistem penguji produk untuk memastikan produk tersebut memenuhi spesifikasi Cisco dan siap dikirim ke pelanggan.
Yang ketiga yaitu sebagai tanggapan masalah layanan pelanggan yang memburuk. Cisco menyempurnakan situs cisco.com dan meluncurkan Cisco Information Online, kemudian dinamai Cisco Connection Online. Perusahaan juga menambahkan pusat bantuan teknis ke situs tersebut dan memasang papan buletin di mana pelanggan dapat memecahkan masalah teknis. Selain itu, ia menerbitkan daftar kesalahan dan perbaikan produk. Yang keempat yaitu menyadari bahwa infrastruktur jaringan di Cisco memerlukan peningkatan yang luar biasa jika manajer ingin memenuhi tujuan kepuasan pelanggan mereka. Pat Solvik mengusulkan implementasi inisiatif sistem ERP Oracle senilai 15 juta US dollar. Investasi ini hanya 2,5% dari pendapatan di 1993, lebih dari 3 kali lipat anggaran TI tahun sebelumnya. Total anggaran untuk peningkatan TI melebihi 100 juta US dollar. Solvik akhirnya menerima bonus yang bagus untuk pekerjaannya. Yang kelima yaitu dalam menangani masalah pembelian atau pemesanan melalui web. Perusahaan menunjuk Internet Commerce Group (ICG) untuk melihat berbagai cara untuk memanfaatkan internet yang dibagi menjadi 3 tahap. Untuk menangani permasalahan Departemen SDM yang kewalahan dalam menangani berbagai formulir SDM yang tidak konsisten secara manual, Cisco meluncurkan CAC yang memungkinkan karyawan untuk mengakses informasi personel tertentu, termasuk arahan semua karyawan Cisco, kalender mereka, dan posisi mereka dalam perusahaan, termasuk kepada siapa mereka melapor. Jika mereka mau, karyawan juga dapat mengunggah informasi tambahan termasuk foto-foto mereka. Sebuah jejak pendapat internal menemukan apa yang dilihat karyawan mengungkapkan favorit nomor 1 yaitu adalah My Yahoo, yang memungkinkan orang untuk menyesuaikan halaman mereka. Alih-alih melarang Yahoo, mengabaikan masalah, atau memaksa semua karyawan untuk memiliki CAC sebagai halaman beranda mereka, Cisco mendekati Yahoo tentang mengatur My Yahoo, situs web untuk karyawan Cisco. Selanjutnya, dalam menangani masalah penskalaan, Cisco meluncurkan MCO pada Juni 1998 yang menjadi fasilitator memungkinkan mitra Cisco akses langsung ke informasi pelanggan, proyeksi penjualan, dan spesifikasi produk. Mitra juga dapat memberitahu Cisco tentang penghentian pekerjaan, kekurangan suku cadang, dan masalah lainnya. Kemudian, adanya fungsionalitas e-bisnis tambahan, yaitu tingkat otomatisasi yang mengesankan. Eksekutif Cisco dapat melihat angka penjualan terbaru dari seluruh dunia kapan saja. Selain itu, Cisco dapat menutup pembukuannya dalam 1 hari. Fungsi otomatis dalam HR termasuk kemampuan untuk menerima lamaran pekerjaan secara online dan untuk meninjau dan menyortir kandidat berdasarkan variabel kritis, seperti tingkat keahlian atau mantan pemberi kerja. Perumusan permasalahan. Yang pertama, bisakah perusahaan lain mendapatkan keuntungan dari berinvestasi dalam fungsionalitas e-bisnis sejauh yang dimiliki Cisco? Yang kedua, apa yang dapat dipelajari perusahaan lain dari pendekatan Cisco untuk memandu transformasi e-bisnis? Analisis untuk permasalahan nomor 1 yaitu bisa. Secara fungsionalitas, dengan berinvest pada Cisco, tentunya perusahaan juga diberikan keuntungan dalam tahap e-bisnis, terutama beberapa hal yang berkaitan dengan strategi, yaitu yang pertama, Cisco melakukan penerapan sistem TI yang didanai oleh klien atau CFM. Hal tersebut untuk membuat keputusan pengeluaran teknologi di mana dapat mendukung pelanggan dan secara langsung meningkatkan penjualan. Yang kedua, Cisco memperluas penawaran online dengan menunjuk Internet Commerce Group atau ICG untuk melihat berbagai cara untuk memanfaatkan internet. Yang ketiga, peningkatan situs web berupa pemasangan papan buletin untuk pelanggan dan penerbitan daftar kesalahan dan perbaikan produk. Hal tersebut berpengaruh pada efisiensi waktu yang digunakan. Yang keempat, yaitu penerapan COC memberi pelanggan, mitra, pemasok, dan karyawan akses desktop yang mudah ke banyak informasi produk, dokumentasi, perangkat lunak, bantuan teknis, aplikasi layanan pelanggan, dan pelatihan yang interaktif. Yang kelima, yaitu penerapan CAC atau Cisco Employee Connection sebagai situs intranet Cisco. Dan yang terakhir, penerapan MCO sebagai fasilitator memungkinkan mitra Cisco mengakses langsung informasi pelanggan, proyeksi penjualan, dan spesifikasi produk.
Analisis permasalahan yang kedua yaitu adalah perusahaan dapat belajar dari penerapan strategi yang dibuat oleh Cisco untuk memanfaatkan situasi di atas masalah yang sedang terjadi. Perekrutan karyawan yang berbakat dibutuhkan untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan yang telah tinggi. Perorganisasian Departemen Penelitian dan Marketing yang mengubah multiple business menjadi 3 model. Fleksibilitas yang dicapai membuat penyelesaian perubahan yang dibutuhkan pada aplikasi bisnis elektronik diselesaikan dalam waktu kurang dari 60 hari dengan biaya di bawah $1 juta. Rekomendasi: melihat dari segi keberhasilan Cisco, terdapat beberapa kegagalan pada awal didirikan. Banyak hal yang perlu diperbaiki dalam artian solusi yang dibutuhkan dalam pemecahan masalah yang terjadi. Penerapan strategi Cisco yang lebih dominan kepada produk segmen pelanggan membuat Cisco hanya berorientasi pada inovasi yang berfokus pada kecepatan hasil dan keefisienan dengan melupakan kenyamanan pelanggan. Penerapan Cisco Connection Online salah satu contoh strategi akhir yang membuat Cisco bisa memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan pelanggan sehingga akan berdampak balik pada peningkatan hasil yang didapat. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemahaman akan strategi perlu dipelajari agar tujuan rencana dapat dicapai. Pemahaman dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pertimbangan dapat dianalisis dari segi keunggulan dan kelemahan dari setiap strategi yang diberlakukan serta peluang dan ancaman yang didapat setelah menggunakan strategi tersebut. Tujuan pemahaman strategi bukan hanya untuk meningkatkan profitabilitas, tetapi juga untuk meningkatkan segi kenyamanan dari karyawan, pemasok, pelanggan, dan masyarakat luar. Penyusunan strategi penting bagi para organisasi bisnis. Banyak strategi yang digunakan untuk mengharuskan para pelaku bisnis untuk memilih model yang tepat bagi organisasinya. Serta pelanggan, pelaku bisnis juga perlu mengklasifikasi setiap jenis strategi baru yang digunakan. Cisco System berorientasi pada penjualan produk dan layanan sebagai pembangunan informasi. Penerapan teknologi informasi yang diberlakukan Cisco memuat bagaimana produk dan jasanya mampu memberikan kemudahan bagi para penggunanya. Beberapa strategi sistem per bagian diluncurkan. Salah satu contohnya seperti COC, CAC, maupun MCO. Pemahaman strategi bagi Cisco System merupakan peluncuran inisiatif yang berasal dari pemikiran, inspirasi, kreatif, dan teknologi yang mutakhir dengan menggunakan proses umpan balik untuk menghasilkan inovasi ide terbaru e-business. Sekian dari kelompok 1 mengenai memahami strategi. Terima kasih.